जरूरी है। अगर हम बच गए तो पुलिस की मदद लेके तुम्हारा बीवी को खुदा के लिए यहाँ से निकलना बॉस। Akan tetapi mereka terus mengejar hingga akhirnya pengejaran berhenti setelah Usman dan Samir mengalami kecelakaan. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian pengaduan Samir atas kasusnya mendapat respon oleh pejabat tinggi Kedubes India. Pejabat ini bernama Mishra. Mishra mencoba menemui Samir dan meminta untuk menceritakan kasusnya. Setelah mendengar cerita dari Samir, Mishra pergi dan langsung menemui seorang pria bernama Faiz. Yang mana Faiz ini adalah bagian dari anggota keamanan nasional negara Noman. Mishra ingin membahas tentang kasus hilangnya Nargis di negara Noman bersama Faiz. Setelah mendengar penjelasan Mishra, Faiz lalu menemui Samir untuk menginterogasi atas kasus Nargis. Begitu juga dengan kasus keributan waktu lalu. Faiz yang sebagai anggota keamanan nasional negara lebih mendahulukan kasus keributan yang waktu lalu Samir lakukan. Samir mendapat tuduhan sebagai warga asing yang menyusup di negara Noman. Setelah selesai interogasi, Samir lalu dibawa ke suatu tempat yang jauh dari kota bersama dengan tahanan lainnya. Saat di tengah perjalanan, Faiz dan anggotanya berhenti untuk menjalankan ibadah sholat. Samir yang tidak ikut sholat mempunyai kesempatan besar untuk kabur. Hingga Samir melihat sebuah pistol yang kemudian dia ambil dan menembaki mereka yang berada di sana termasuk Faiz. Yang akhirnya Samir sendiri tertembak oleh salah satu anak buah dari Faiz dan mati. Itu semua hanyalah imajinasi Samir saja. Kejadian itu tidak benar-benar terjadi. Semua imajinasi itu muncul karena keruwetan masalah yang Samir hadapi. Setelah selesai sholat, kemudian Faiz melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke markas ISA. Beruntungnya Samir mendapat dukungan khusus dari pemerintah negara Noman untuk menindaklanjuti kasus hilangnya Nargis. Semua itu berkat dari bantuan pejabat tinggi Kedubes India yaitu Mishra. Di markas ISA, Samir akan didampingi oleh seorang wanita bernama Tamina dan juga Faiz untuk mencari keberadaan Nargis. Lalu penyelidikan pun dimulai dengan perginya mereka ke bandara untuk melihat rekaman CCTV saat penjemputan Nargis yang tiba di negara Noman. Terlihat rekaman CCTV tersebut menunjukkan orang yang menjemput Nargis tidak teridentifikasi sama sekali. Hal ini membuat Tamina sangat marah kepada salah satu pegawai bandara. Di sisi lain, setelah terjadi kerusuhan di tempat Samir membuat keributan, mucikari tersebut memindahkan aset-aset mereka yaitu para wanita ke suatu tempat menggunakan truk kontainer. Di dalam truk, Nargis juga berada di dalamnya, di mana Nargis sedang membayangkan masa-masa indahnya saat bersama Samir waktu di negara India. Kembali ke tempat Samir, Tamina, dan Faiz, yang mana mereka sedang melakukan penyelidikan dengan rekaman CCTV di bandara. Hingga akhirnya mereka mengetahui orang yang menjemput Nargis di bandara adalah pria yang bernama Itzak. Itzak adalah seorang kepala koordinator model luar negeri yang cukup terkenal. Setelah mengetahui orangnya, Faiz dan Tamina akan mengawasi Itzak untuk menyelidiki keterlibatan dia dalam kasus hilangnya Nargis. Berpindah ke scene Itzak, di mana Itzak menerima telepon dari seorang yang memerintahkan untuk membunuh Nargis agar bisnis haram yang mereka kelola tidak terbongkar oleh tim Tamina. Beberapa jam kemudian, Samir, Tamina, dan Faiz mendapatkan kabar bahwa telah ditemukan mayat yang terbakar parah. Dari laporan sementara, polisi menemukan paspor India yang juga terbakar bersama mayat tersebut.
dan mempercayainya bahwa mayat itu adalah mayat Nargis. Melihat kejadian itu, awalnya Samir tidak percaya dengan mayat yang dipercayai polisi sebagai Nargis. Tetapi setelah Samir melihat sebuah kalung yang ditemukannya, membuat Samir yakin bahwa mayat tersebut adalah mayat istrinya. Karena kalung yang Samir lihat adalah kalung yang pernah Samir berikan pada waktu lalu. Keesokan harinya, dengan berat hati, Samir harus memakamkan istrinya dan merelakan kepergiannya selama-lamanya. Setelah pemakaman selesai, Faiz dan Samir menuju ke bandara. Sebelum Samir pulang ke India, Faiz memberikan kompensasi kepada Samir. Sementara itu, di tempat lain, Tamina mendapatkan informasi valid bahwa mayat yang kemarin ditemukan adalah wanita lain dan bukan Nargis, yang artinya Nargis masih hidup. Dengan bergegas, Tamina yang telah mengetahui akan kepulangan Samir ke India, langsung menuju ke bandara untuk menemui Samir. Merasa waktu tidak cukup, di tengah perjalanan Tamina menghubungi petugas bandara dan memerintahkan untuk memberhentikan penerbangan ke India sekaligus memeriksa status orang yang bernama Samir. Setelah pemeriksaannya, ternyata orang yang bernama Samir belum menaiki pesawat yang ke arah India. Sesampainya di bandara, Tamina bersama Faiz mencoba untuk mencari Samir. Ternyata Samir memang sengaja untuk tidak pulang ke India dan akan melakukan balas dendam ke Itzhak atas terbunuhnya Nargis. Samir Chaudhry, Hindustani. Setelah itu, Samir mencoba menyamar sebagai wanita dan mendaftarkan diri sebagai model dalam situsnya agar bisa bertemu dengan Itzhak. Kemudian Samir kembali meminta bantuan kepada Usman untuk membeli senjata api dan berlatih untuk menembak. Setelah Samir berlatih menembak, Samir mendapatkan pesan dari Itzhak untuk menemui dirinya yang beralamat di Sharmal Al-Shaikh. Singkat cerita, Samir pun menuju ke alamat tersebut dan berencana untuk membunuh Itzhak saat itu juga. Dengan rencananya, Samir berpura-pura menggunakan pakaian wanita dan menemui Itzhak seorang diri. Setibanya di rumah Itzhak, Samir langsung menodongkan senjatanya ke arah Itzhak. Itzhak spontan langsung memukul tangan Samir yang kemudian terjadilah perkelahian dengan tangan kosong. Perkelahian ini dimenangkan oleh Samir. Setelah mengalahkan Itzhak, Samir yang belum mengetahui kebenaran istrinya masih hidup, Samir mencoba membalaskan dendamnya dengan menyirami Itzhak minyak dan akan membakarnya hidup-hidup. Itzhak yang sangat ketakutan akhirnya memberitahu Samir bahwa Nargis istrinya masih hidup dan berada dalam truk yang sedang diparkir di belakang rumah. Sementara itu, Faiz dan Tamina yang memberitahu Usman bahwa Nargis masih hidup membuat Usman mengatakan keberadaan Samir. Lalu mereka pergi bersama-sama datang ke tempat Itzhak. Setibanya di sana, Faiz yang melihat Samir akan membakar Itzhak berhasil mencegah Samir dan meyakinkan Samir bahwa Nargis masih hidup dan akan selamat. Setelah keadaan mulai kondisif, ternyata Faiz adalah pengkhianat pemerintah dan memiliki hubungan dengan Itzhak. Faiz selama ini adalah orang yang bekerja sama dengan mucikari di negara Noman. Setelah pengkhianatan Faiz diketahui Tamina, Tamina mencoba untuk menangkap Faiz hingga keduanya bertarung. Dalam pertarungan di antara mereka, membuat Samir memiliki kesempatan melarikan diri untuk mencari Nargis yang berada di dalam truk. Setelah mencari-cari Nargis, akhirnya Samir mendengarkan suara Nargis yang berada di dalam truk. Kembali ke tempat Tamina. Tamina yang masih bertarung dengan Faiz untuk menangkapnya. Sayangnya Tamina kalah dan terbunuh oleh si pengkhianat Faiz. Itzhak pun berhasil lepas dari ikatannya dan mengejar Samir yang telah berhasil membawa Nargis bersama truknya. Di tempat Faiz yang telah membunuh Tamina mencoba menghubungi ke markas ISA untuk memerintahkan mencegat Samir dan memerintahkan untuk menembaknya. Kelicikan Faiz semakin menjadi. Di sini Faiz memutarbalikan fakta dan mengatakan bahwa Tamina mati terbunuh oleh Samir. Setelah melaporkan kebohongan ke markas ISA, Samir menemui seorang pria
yang merupakan orang di balik kejahatan yang terjadi selama ini. Pria tersebut adalah bos dari Itzhak dan juga orang yang bekerja sama dengan Faiz. Pertemuan mereka tidak disengaja telah diketahui oleh agen mata-mata ISA yang telah lama menyelidiki pria tersebut. Tak perlu lama agen tersebut melaporkan keterlibatan Faiz dalam kejahatannya ke markas ISA. Kembali ke scene pengajaran Samir oleh Itzhak. Akhirnya Samir berhasil mengalahkan Itzhak dan para anak buahnya. Setelah mengalahkan Itzhak, Samir dengan cepat membawa truknya ke markas ISA. Di tengah ngebutnya, Samir juga menghubungi Misra untuk melaporkan Faiz atas kejahatannya yang telah membunuh Tamina. Tibanya di markas ISA, Samir langsung disambut oleh beberapa tentara keamanan ISA yang lengkap dengan senjatanya. Samir pun langsung disergap dan kemudian dibawa masuk ke dalam markas untuk menemui komandan tertinggi di markas ISA. Sementara itu, di ruangan komandan tertinggi, Misra selaku wakil dari Kedubes India memohon kepada komandan untuk membebaskan Samir dan membiarkan Samir untuk menjelaskan kebenaran yang terjadi. Karena laporan yang dibuat Faiz berbeda dengan laporan yang Samir sampaikan kepada Misra, membuat sang komandan bingung. Hingga akhirnya sang komandan ISA telah mendapat laporan dan telah melihat bukti atas keterlibatan Faiz dalam kejahatan selama ini, membuat sang komandan ingin langsung menemui Faiz. Sementara itu, Faiz yang sudah berada di luar ruangan komandan ISA, Faiz hampir saja menembak kepala Samir. Akan tetapi, asisten komandan dengan cepat berhasil melempar pistol Faiz dengan keahlian tembakannya. Dan pada saat itu juga dengan kecewanya, komandan ISA mengatakan pada Faiz bahwa Faizlah yang bersalah. Samir yang ketika itu melihat dan mendengar langsung perkataan dari komandan ISA, langsung mengejar Faiz. Pertarungan itu pun berlangsung dengan sengit. Dengan beringas, akhirnya Samir berhasil mengalahkan Faiz dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian setelah pertarungan itu, para wanita yang berada di dalam truk pun dikeluarkan. Dengan bahagia, akhirnya Samir kembali bertemu dengan istrinya yaitu Nargis. Tiga hari kemudian, Tamina yang meninggal dengan kepahlawanannya dimakamkan secara militer. Setelah itu pun, Samir pun menemui Usman, sang pria baik, untuk berpamitan. Usman pun memberikan salam keselamatan kepada Nargis sebelum kepulangannya ke India. Dan film pun berakhir dengan dihukumnya Faiz sebagai pengkhianat pemerintah dengan hukuman tembak mati. Itulah alur cerita film India yang berjudul Khuda Hafiz. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan dan bisa mengisi waktu luang kalian. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.